Kenapa sih Prinsesa mau jadi anak asuhnya Mami Furi? Jadi Prinsesa banyak melihat beberapa pengalaman dari boneka-boneka yang dioper adopsi. Ada yang memang orang tua asuhnya tidak bisa mengasuh lagi karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Ada juga yang memang orang tua asuhnya cuman sekedar hobi, coba-coba, nggak serius, terus setelah bosan dikembalikan lagi, kayak gitu. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini kita akan sedikit bercerita tentang Prinsesa dan juga tongkat pemberian dari Ki Sukma Wijaya. Tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Lalu juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di YouTube channel kita. Ya, oke, berbicara tentang Prinsesa, di minggu ini kita baru saja mengadakan foto sesi ya. Dan nggak tahu apakah ini memang Prinsesa yang awalnya minta dan juga memberikan saran ya. Karena pada saat foto sesi di ruang Boho itu ya, di studio Boho, saya ini ingin berdandan seolah-olah seperti noni-noni Belanda gitu, tapi dalam packaging yang pakai coat gitu, terus rambut dicepol, terus pakai slayer gitu. Jadi pengen agak sedikit different, agak sedikit berbeda gitu. Sebenarnya selain itu merupakan request dari Prinsesa, memang tadinya saya udah janjian juga sama Mas Brewok ya, dia pengen bikin foto yang ala-ala Eropa gitu. Dan pada saat saya lihat bonekanya ini kayaknya pas gitu. Jadi meskipun di sini kalian bisa lihat ya, fotonya black and white gitu, Mami Furi lagi pegang Prinsesa. Nah, ada sedikit perbedaan di wajah Mami Furi asli dengan di foto ini. Karena di sini kalau Mami Furi secara pribadi melihat sosok wanita Belanda yang kalau tidak salah pernah bertemu dengan Mami Furi di Bogor. Nah, tetapi Mami Furi juga lupa apakah itu di Kebun Raya atau ketemunya di Mausoleum Van Mottman gitu. Jadi saking acaknya gitu random. Terus kayak kok ada dia ya kayak gitu. Jadi kenapa Prinsesa sempet nuduh kayak ini kayaknya noni Belanda yang ada di Jembatan Merah deh di Kebun Raya Bogor. Tapi ternyata pas dilihat-lihat enggak, agak sedikit berbeda. Jadi Kak Furi juga sampai sekarang masih ingat-ingat lupa ya di mana sosok tersebut Kak Furi temuin dan apakah dia ada hubungannya dengan Prinsesa di masa lalu atau enggak. Yang jelas sosok tersebut memeluk Prinsesa di foto ini. Jadi di foto ini memang Kak Furi pegang Prinsesa ya, karena kan kita maminya gitu. Mami itu biasanya memang gendong anak asuhnya gitu kan. Atau bisa aja dia juga ditaruh di belakang atau di sebelah terus kita foto gitu. Tapi di sini ada sosok wanita Belanda yang juga sedang memeluk Prinsesa. Tetapi Prinsesa tidak mau bercerita secara detail siapakah sosok tersebut. Cuman pada saat saya bilang, kayaknya Mami kenal dan pernah bertemu, dia cuma tersenyum. Iya, dia pernah bertemu dengan Mami 2 kali, tapi pada saat itu Mami sedang berkomunikasi dengan yang lain sehingga Mami kurang begitu akrab atau kurang begitu dekat dengan sosok Belanda tersebut. Ya, dan ini juga akan menjadi sesi yang menarik juga sebenarnya tentang siapakah hantu noni Belanda itu. Karena sampai saat ini pun Kak Furi masih sedikit bingung ya, siapa sih gitu, dari mana sih. Tapi mungkin untuk mengetahui lebih detailsnya, kalau ada waktu Kak Furi akan kembali mendatangi Kebun Raya Bogor atau mendatangi Mausoleum Van Mottman ya. Jadi doain aja mudah-mudahan ada timingnya di mana akhirnya saya bisa mendapatkan vision tentang wanita yang sedang memeluk Prinsesa pada saat foto sesi di studio Boho kemarin. Dan menariknya nih teman-teman, Kak Furi ini kan suka open adopsi boneka ya di boneka Furi Harun. Jadi di sana ada spirit dolls, ada juga boneka-boneka yang memang kosongan yang kita kolaborasi dengan doll artis. Dan Prinsesa ini merupakan kolaborasi dengan Maria Festi atau The Doll with Soul ya. Dan saya happy banget bekerja sama dengan The Doll with Soul karena kita udah beberapa kali bekerja sama ya, jadi partner collabs dan salah satunya ini Prinsesa yang tadinya memang sengaja saya ajak foto untuk bisa open adopsi. Tetapi
Ternyata prinsesa tidak mau di open adopsi ke orang lain dan dia memilih untuk menjadi anak asuhnya Mami Furi Harun. Kenapa sih prinsesa mau jadi anak asuhnya Mami Furi? Ya, jadi prinsesa banyak melihat beberapa pengalaman dari boneka-boneka yang dioper adopsi. Jadi ada beberapa boneka yang memang ya sudah diadopsi dari sini terus akhirnya dikembalikan dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang orang tua asuhnya tidak bisa mengasuh lagi karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Ada juga yang memang orang tua asuhnya cuma sekedar hobi, coba-coba, nggak serius, terus setelah bosan dikembalikan lagi, kayak gitu. Jadi dia takut mendapatkan orang tua asuh yang ternyata nggak tulus gitu. Kalau Mami Furi kan memang spirit dolls collector, seneng sama spirit dolls. Jadi pasti Mami Furi bakalan sayang sama aku kayak gitu. Jadi intinya dia tidak mau di open adopsi. Tetapi apabila kalian ingin mengadopsi prinsesa series, kalian juga bisa pre-order kok, jangan khawatir. Jadi misalnya, aduh prinsesa kok cantik ya Mami Furi, mau dong bonekanya yang seperti ini, bajunya dikepang gitu. Bisa request, bisa pre-order. Ya, dan salah satu series kolaborasi kita ya ini, jadi untuk kalian yang ingin memiliki prinsesa series, kalian bisa pre-order, tapi harus sabar ya. Jadi Mami Furi juga tadi sempat bilang sama admin kita, Kak Salsa, untuk hapus foto postingan prinsesa dari daftar boneka-boneka yang di open adopsi. Tetapi apabila kalian ingin, kalian bisa pre-order. Oke, selain kita akan bercerita tentang prinsesa yang tidak mau di open adopsi, dan setiap ada boneka di sini, biasanya Mami Furi memang selalu bertanya sama mereka, kalian ingin menjadi anaknya Mami Furi atau kalian mau di open adopsi? Nah, biasanya ada beberapa yang request diadopsi itu misalnya seperti, Mami mohon maaf nih, aku pengen diadopsi sama orang tua asuh yang misalnya dengan kepercayaan tertentu supaya kita bisa pergi beribadahnya sama-sama bareng-bareng. Jadi secara pribadi Mami Furi juga tidak ingin memaksa anak asuh harus mau di sini gitu. Kalau memang dia ingin menjadi anak asuh orang lain, ya tidak apa-apa, kita open adopt. Dan di sebelah prinsesa ada juga tongkat ya. Jadi kita cerita prinsesa sebentar aja. Sekaligus juga Kak Furi mau menjelaskan kalau Kak Furi seneng banget Kak Furi dapat hadiah tongkat dari Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah ya. Jadi buat kalian yang ingin memiliki tongkat, ya mungkin suka dengan tongkat atau keris, kalian juga bisa cek di Instagram Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Jadi dia itu merupakan salah satu sahabat saya, kita sudah collab 2 kali. Dan saya emang waktu dia kesini pertama tuh saya bilang, Ki saya seneng tongkat deh, kayaknya saya mau request tongkat. Nah, terus dia juga Kak Furi kasih boneka Ki Sukma Wijaya. Ya, udah Kak Furi berikan juga, mirip banget dengan dia pada saat dia masih kurus ya. Nah, jadi kita ceritanya barter. Berbicara tentang tongkat ini tuh unik banget teman-teman. Karena kenapa Kak Furi suka? Yang pertama, di sini ada 5 wajah ya. Wajah-wajah yang sering Kak Furi temui pada saat sedang melakukan penelusuran. Yang pertama adalah wajah harimau di sini, ya ada wajah harimau. Lalu yang kedua ada wajahnya monyet di sini. Nah, ya. Lalu yang ketiga ini ada wajahnya ular. Lalu yang keempat ini ada wajahnya buaya ya. Nah ini buaya, kepalanya buaya. Sebentar, dan satu lagi ini seperti rubah ya, seperti rubah. Jadi ada ular, rubah, buaya, lalu di sini ada monyet dan di sini ada harimau. Ada 5. Jadi ini satu tongkat isinya ada 5 ya. Dan kenapa Kak Furi suka? Karena memang Kak Furi itu seneng ya, dan seringkali bertemu dengan sosok-sosok tersebut gitu. Jadi kalau sedang bertemu dengan sosok-sosok seperti itu, biasanya Kak Furi suka pengen tahu gitu, boleh nggak sih berkenalan, boleh nggak sih ngobrol, boleh nggak sih bertanya asalnya dari mana dan lain-lain ya kayak begitu. Nah, dan sedikit cerita ya kepada kalian semua.
Jadi waktu itu kan kita kolaps dan bikin video di rumah Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Yang mungkin dari sini tuh perjalanannya sekitar 2 jam. Jadi kalau Kak Furi ini adalah tipe orang yang setiap kali merem itu langsung mimpi. Jadi kalian jangan tanya Kak Furi setiap hari mimpi berapa kali ya. Kak Furi itu kalau tidur siang, terus bangun, terus tidur lagi, apalagi lagi di kendaraan, itu mimpinya bisa beda-beda. Jadi setiap tidur selalu bermimpi. Nah, yang unik daripada saat kita di perjalanan, waktu itu yang nyetir itu Yogi di depan, terus juga ada Bang Wahyu juga di sebelahnya Bang Yogi, terus saya di belakang sama Pok Pipit, waktu itu Pok Pipit juga tidur, saya juga tidur. Nah, ada sebuah bangunan seperti bekas bangunan mall terbengkalai gitu ya. Sebenarnya mall ini mungkin saya pernah lihat di beberapa tayangan penelusuran di YouTube, terus sempat kayak pengen deh datengin mall ini, tapi kita belum pernah datang sama sekali ke situ ya, secara langsung. Dan bangunannya tuh usang, terus kayak ada tembok-tembok yang memang udah bolong gitu kan. Ada tembok warna orange. Terus juga Kak Furi lihat ada monyet loncat-loncat ya. Ada ular di belakang gitu melilit, tapi dia kayak buang muka gitu ngelihat Kak Furi. Lalu juga ada dua wajahnya rubah ya. Ada juga kayak buaya gitu ya, cuman sekedar lewat doang. Dan juga ada harimau gitu. Jadi Kak Furi ngelihatnya kayak ini mall tapi kok lengkap banget. Tetapi selain sosok-sosok tersebut juga banyak sosok anak-anak kecil yang mukanya itu seperti hangus terbakar. Jadi tidak tahu apakah memang ini bekas bangunan mall yang terbakar sehingga banyak korban-korban yang meninggal karena terbakar atau apa, yang jelas seperti itu. Lalu pada saat Kak Furi bangun, Kak Furi cerita tuh, "Yok, gue mimpi nih, mimpinya aneh banget," gitu. Tapi karena ngantuk ya udah tidur lagi dan mimpi lagi di situ, monyetnya tuh gerak-gerak gitu, loncat-loncat. Nah, makanya pada saat nyampe di rumahnya Ki Sukma, saya bilang, dia tuh belum memperlihatkan ada tongkat ini. Saya bilang, "Ki, gimana? Ada nggak tongkat yang bisa cocok buat Furi?" gitu kan. "Saya juga pengen lo punya tongkat," gitu. Lalu dia bilang, dari semenjak dia pertama kali punya tongkat ini, nggak pernah dia bawa kemana-mana. Jadi misalnya dia udah punya planning nih, nanti misalnya syuting di acara si A mau bawa tongkat ini, tapi selalu saja yang dibawanya tongkat yang lain gitu. Jadi sepertinya memang mudah-mudahan sudah jodoh dengan Kak Furi, dan selama dia diam di sini juga cukup bisa berkenalan dengan baik dengan anak-anak asuh ya. Jadi kalau kalian nanya, kok Kak Furi dari Spirit Dolls jadi seneng tongkat? Ya namanya Kak Furi itu suka aja ya. Suka gitu. Karena bagi Kak Furi mereka ini salah satu koleksi gitu. Jadi seperti mengoleksi boneka arwah, mengoleksi Spirit Dolls, juga mengoleksi boneka. Ada beberapa yang boneka-boneka kosong ya. Di sini yang udah agak sedikit lama atau kuno ya Kak Furi juga biarkan gitu, karena dia lebih bagus seperti aslinya gitu ya, nggak ada spiritnya juga ada, meskipun mungkin jumlahnya hanya 3 doll saja gitu. Nah, jadi dengan memiliki Spirit Dolls ataupun misalnya tongkat seperti ini ya teman-teman, kalau Kak Furi secara pribadi hanya memperlakukan mereka seperti layaknya anak asuh ya, karena Kak Furi memang senang sekali mengoleksi. Jadi kalau di-treat ya seperlunya aja. Tentunya kalau mereka kotor ya kita bersihkan. Tetapi yang paling penting adalah didoakan, itu aja. Jadi bukan sebagai benda-benda yang kita anggap bertuah lalu bisa membawa kekayaan, membawa kekebalan atau apa, atau ingin mencelakai orang, tidak. Ya tidak, jadi mereka hanyalah family, keluarga yang memang Kak Furi asuh. Dan juga bukan pesugihan ya teman-teman. Dari awal Kak Furi selalu menjelaskan bahwasanya anak-anak asuh yang ada di sini bukan pesugihan, rezeki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Kita sebagai manusia harus bekerja, berbuat baik ya, dan juga harus selalu berdoa, kayak gitu. Oke, dan itu aja ceritanya. Ceritanya digabung antara prinsesa dengan tongkat ya, karena memang mereka pengen digabung kayaknya. Mereka pengen berteman. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, prinsesa packagingnya seperti anak bule. Dan ini tuh bener-bener yang harimau gitu, yang nggak ada bule-bulenya gitu. Tetapi mereka di sini bisa berteman, bisa hidup berdampingan ya, dan juga saling menghargai.
Oke, sekian cerita dari Kak Furi, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. See you, bye-bye.